Halo, apa kabar badminton lovers? Ya, namanya sekarang udah beda. Sekarang di sini badminton lovers jebret tim yang sekaligus pecinta badminton. Jadi namanya adalah badminton lovers ya untuk semua pecinta badminton. Di PB INA, Pandit Bulu Tangkis Indonesia. Hari ini barengan sama Dias Danar ya. Ini walaupun program masih muda banget nih, tapi ini antusias dan juga komen-komennya udah banyak banget dan berarti mensupport Jebret Media bikin suatu untuk bulu tangkis Indonesia. Makanya kita ada acara PB INA ini. Dan gue nggak sendirian, pasti sudah ada dua coach yang menjadi bahan obrolan kalau baca di komen tuh kemarin ya. Udah rame. Ada Coach Andre, apa kabar Coach? Sehat. Coach Agri. Yoi, aman. Gimana stamina aman menjaga Bang Valen selama ini? Aman ya? Aman. Nah nanti sebelum kita ngobrolin ke arah pertandingan Bang Valen melawan Vincent yang digelar di minggu ini, gue pengen kita update dulu tentang yang hasil yang sedang terjadi sekarang di Malaysia Open. Ya kan? Hasilnya baik untuk Indonesia. Yeah. Ya kan? Sejauh ini masih sesuai harapan. Iya, sejauh ini harapan. yang hari ini bertanding ada Cesar Hiren Vito menang. Yeah, menang. Terus juga Ripka Febi menang. Terus Bakri menang. Ya kan? Jadi banyak hal-hal baik yang didapetin di hari ini. Betul. Tapi ada satu hal yang menarik kemarin adalah Georgie. Ya. Gregorian Mariska melawan Akane Yamaguchi. Iya. Ini gue pengen tahu deh, Georgie. Nah, gue pengen tahu gini, di Indonesia kemarin atau di beberapa turnamen sebelumnya Georgie kayak banyak dapat kritikan. Iya. Kemudian juga kayak belum maksimal. Tapi nggak bisa dipungkiri, Georgie adalah putri atau tunggal putri terbaik Indonesia saat ini. Betul. Nah, lo ngeliatnya gimana Coach so far perjalanannya Georgie di tahun ini deh? Kalau lihat tahun ini, apalagi di Indonesia Open kemarin, dia emang masih naik turun. Di Indonesia Open juga dia itu rubber set sama Sindu mau menang jadi kalah. Staminanya itu agak jadi yang disorot itu kedodoran. stamina ya? Iya, sama dia juga mungkin dia juga masih muda kan. Uh-uh. Umur baru 23, udah jadi nomor 1, pressure juga tinggi kan. Yes. Ya dia mungkin belum bisa nemu caranya gimana nih buat gituin pressure-nya apa? Ngatasin pressure-nya. Ngatasin pressure-nya dia masih kurang tuh. Betul. Tapi menang atas Akane Yamaguchi. Akane kan terkenal gigih, tapi juga di turnamen-turnamen sebelumnya yang kita lihat Akane juga nggak maksimal. Yeah. Terbukti kalah melawan ini Bilkis. kan dari Bilkis kan sempat kalah gitu. Nah, kemenangan Georgie menjadi highlight karena mengalahkan Akane. Yeah. Kalau di round 1 kemarin lawannya mungkin yang bukan unggulan dan itu kan jadi biasa aja kan. Betul. Nah, ini kalau lo ngeliatnya gimana? Ini berarti bagus dong untuk dia ngalahin Akane Yamaguchi. Sebenarnya kualitas skill di Indonesia tuh bulu tangkis udah nggak ada duanya. Maksudnya di mana-mana pun kita nggak dari dulu lah. Kita diakui lah. Udah diakui dari di mana dunia pun, seluruh dunia udah mengakui bahwa pemain Indonesia itu bulu tangkisnya skill semua kemampuan di atas rata-rata dari pemain dunia lain. Yang jadi masalah ini kesininya ini yang gue rasain ya, yang menurut sudut pandang gue. Yeah. Mental dari pemainnya sendiri ini kurang percaya diri. Sebenarnya mereka tuh bisa. Mental. Sebenarnya tuh ya terbukti lah yang dari junior aja yang kemarin Bilkis bisa ngalahin. Sekarang Grego bisa ngalahin. Sebenarnya tuh ada potensi semua dari atlet Indonesia. Bukan di tunggal putri aja. Di semua sektor. Karena Indonesia tuh emang dari dulu udah ditakutin dari dan nggak pernah habis ya regenerasinya, apalagi di bulu tangkis tuh nggak pernah habis. Nah itu makanya gue bilang tuh harusnya tuh pemain kita tuh kalau misalnya, wah takut nih gila gue main lawan Cina. Jangan gitu mindsetnya, wah lawan Korea, lawan Jepang takut nih. Mereka pun sebenarnya takut sama kita. Jangan pernah bilang, wah gila tuh main Cina, wah gila tuh kita ketemu Jepang. Jadi kita down duluan, jiper duluan. Yeah. Nah ini yang menjadi hal juga, apalagi di Indonesia Open dan di Indonesia Master kemarin. Terlihat di data terbukti kalau yang menjadi juara hanya Fajar Ramarian kan. Dan juga Apri yang menjadi runner up gitu. Ini di Indonesia loh. Indonesia itu kan super 1000 ya. Super Indonesia 1000 sama Open 500. tuh sama 500 Indonesia Master kita. Tapi kenapa jadi pemain Indonesia melempem di negara sendiri? Ini apakah pressure penonton kita badminton lovers yang dari hari pertama sold out tuh Istora jadi tekanan sendiri gitu? Mungkin tadi balik lagi ke stamina yang lo bilang ya. Kalau misalnya yang kita kan Indomaster ada juara tuh. Yang Indomaster. Terus langsung berturun langsung ke Indonesia Open. Mungkin dari stamina juga ngaruh juga. Mungkin karena sekarang kan jadwal pertandingannya tuh mepet-mepet tuh. Padat. Iya. Kadang kita sebagai pemain juga nggak cuman badan doang nih yang capek gitu. Mental, boring, bosen gitu. Ada juga kayak gitunya. Terus apalagi dengan dari Thomas Cup, Thailand Open, Indonesia Open, Indonesia Master. Sekarang Malaysia Open, Malaysia Master, langsung ke Singapura Open.
itu kan berturut Pertandingan demi pertandingan Iya. ya, itu juga bikin jenuh. Dan latihannya kan jadi nggak maksimal. Ya sih. Karena latihannya nyaman. Misalnya jeda 1 minggu, ada libur 1 minggu, nggak bisa di-push juga latihannya. Iya, harus jaga stamina Jaga juga. stamina, takutnya cedera kalau di-push. Berarti apa yang mesti disiasati biasanya sebagai pemain ya, untuk kayak kemarin deh, kita kan di Indonesia sebagai tuan rumah malah jadi playground untuk pemain-pemain luar. Ya kan kita lihat kayak Chou Tu-Chen, terus kemudian juga Excelsen bawa anak loh ke Indonesia dan dapat medali, mengawinkan Indonesia Master dan Indonesia Open. Berarti kan ini Dia wisata ya? iya, dan semua pemain yang main di Indonesia itu mengagumi supporter kita. Iya. Malah jadi tempat mainnya luar. Padahal dulu dengar-dengar rumornya malah Indonesia tuh angker loh. Iya, angker ini kan Indonesia nih, Indonesia Master. Sekarang gara-gara kita nggak ada yang masuk malah jadi menyenangkan buat. Iya, jadi tempat main. Emang ya supporter kita tuh crowd-nya suportif ya terhadap semua pemain ya. Dulu intimidasi ke pemain luar. Sekarang support. Sekarang meet malah and greet. support. Iya, meet and greet. Minta tanda tangan sih. Iya, ya, malah. Sekarang meet and greet. Berarti kalau pemain tetap masalahnya mental ya. Iya, dan juga kan kita ekspektasinya udah tinggi banget sama semua pemain, apalagi sektor ganda putra. Kita juara berapa kali semua. Ya, ganda putra masih tetap top performance-nya masih tetap ada. Sebenarnya masih dibilang normal lah, karena di Indonesia Master juga kita masih ada gelar. Tapi di Indonesia Super 1000 mungkin kita kelihatannya turun karena levelnya aja naik. Sebenarnya lawannya sama aja. Lawannya kan sama. Sama aja. Cuman pertandingannya aja yang Hadiahnya lawan. beda-beda hadiahnya. Hadiahnya beda kan, Super 1000 makin besar kan hadiahnya ya. Tapi nih gue menyoroti salah satu artikel yang gue baca dan ini adalah di tweet di caption ya. Caption Instagram dari seorang legenda bulu tangkis Indonesia itu Taufik Hidayat. Dari kegagalan tim Indonesia, bisa dibilang gagal hanya mendapatkan 1 gelar dari banyaknya sektor. Kegagalannya adalah menyoroti Taufik Hidayat itu coach, pelatih tunggal putra khususnya. Yang tidak bisa berbicara banyak. Total yang turun Ginting, Jojo, terus juga Cesar, kemudian Chico Aura gitu. Apakah emang itu yang menjadi masalah timnas Indonesia sekarang sektornya? Lo dulu deh coach. Ya tunggal putra ya kan sebenarnya Bang Irwin Syah ini kan sebelumnya asisten pelatihnya Ko Henry. Kan terus Ko Henry sekarang udah nggak di PBSI kan. Terus sekarang Bang Irwin Syah jadi naik jadi menggantikan. Ya mungkin PBSI juga belum menemukan yang cocok untuk jadi head coach atau gimana, saya juga nggak tahu kan. Ya kayak gitu. Tapi emang benar berarti menurut lo yang harusnya menjadi sorotan adalah pelatih tunggal putra ini? Nggak juga sih. Nggak juga. Sih kalau menurut saya ya. Nggak juga sih. Gimana kan latihannya kan sekelas Bang Irwansyah kan udah kelas dunia juga. Porsi latihannya itu udah punya ya, program latihannya juga udah punya. Terus tinggal gimana pemainnya aja. Sama gua Nah, beda. kalau gimana Mas Agri? Kalau gua sih ini jangan tentang teman lu. Iya, gua beda nih, gua beda nih. Komentar seorang legend yang punya legenda Indonesia gitu. Kalau ditanya pelatih berpengaruh, kalau gua sangat berpengaruh. Kalau buat gua ya, karena atlet dan pelatih itu chemistry-nya harus gabung nih. Yang kita pernah bahas kemarin-kemarin itu kayak kalau Marin dengan pelatihnya dari kecil sampai sekarang dia tidak ganti pelatih. Wow, Marin ya pemain tunggal putri Spanyol ya. Nah, yang maksud gue itu kenapa sangat nyambung banget ada pelatih. Jadi atlet ini kalau lagi latihan ini ada pelatih yang klik, yang nyaman, pasti dia latihannya lebih enak lagi. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang ganjel aja, aduh kok pelatih gue gitu ya. Nah, ngeluh tuh. Pasti pelatih mau ngomong apapun, kalau anak buahnya udah nggak respect, pengaruhnya ke permainan. Nah, jadi ngaruh. Jadi yang menurut gue sih pelatih itu sangat penting ya. Jadi kalau misalnya PBSI mau mencari pelatih tunggal putra, harusnya dari atletnya. Rekomendasi ya. Rekomendasi atlet. Jangan cuma dari PBSI aja. Oh, PBSI, oke nih PBSI pengen pelatih itu. Tapi kalau atlet yang nggak setuju, jangan dipaksain. Karena kan yang bekerja yang akan menjadikan prestasi kan atlet dan pemain ini yang bekerja sama di lapangan. Saran gua ya sebagai bekas mantan pemain lah ya. Jadi harusnya pelatih itu diajak lah buat pemain itu diajak ditanya, "Ayo ada pelatih nih gimana sama ini?" Oke, diskusi ya jadi. Diskusi. Ini yang penting karena yang nggak bisa dibohongin di beberapa event untuk nomor individu ya, tunggal putra belum menunjukkan hasil yang maksimal. Ya paling jauh misalkan semifinal kayak gitu. Ya mungkin ini gara-gara emang belum ada hasil aja kali ya. Betul. Kalau misalnya kalau dia juara sih mungkin. Juara sih beda. Coach Harry kan aman ya coach ya. Ganteng terus. Ganda putra ada terus. Sebenarnya kalau juara mah maksudnya kalau ngomong apa juga udah strawberry aja, udah manis-manis aja. Tapi kan ini kita lagi kalah. Jadi kan kita ya kalau dikritik ya kita mohon maaf aja karena emang
situasinya malah lagi tidak berprestasi. Ya karena kita emang cinta sama bulu tangkis Ya, Indonesia. kenapa Bulu kita mau tangkis- mengkritik gara-gara kita juga pengen nih yang di luar-luar nih. Iya. Ayo dong juara lagi gitu. Kita tuh pengen EA di Istora tuh pemainnya Indonesia Nah, gitu kan. iya. Iya. Ini malah pemain luar kita Iya, nah makanya kalau ngomongin EA sedikit, EA di Indonesia. Iya. Gue lihat di beberapa video di Malaysia. Itu berarti penonton Malaysia kan lagi Malaysia Open. Udah mulai Ikut EA ya? kayaknya bukan ngikutinnya bukan doang di Malaysia dah. Semuanya kayaknya di Malaysia ngikutin kita mulu. Tapi yang ngikutin juga Kacau, Malaysia ngikutin bukan mulu Malaysia ya. dong loh. Iya. Iya. Ya, waka-waka EA juga kan. Tuh, Piala Dunia juga Iya, waka-waka. Iya, karena agak unik kalau bulu tangkis ya di Eropa itu kalau lihat lagi Denmark Open atau All England tuh penonton lebih sepi. Iya. Diam pas poin udah masuk baru Sebenarnya tepuk tangan kalau di kayak Eropa tenis. itu malah dari panitianya malah nggak boleh kalau Ada tulisannya be ada quiet. tulisannya kalau lagi Lagi main. Iya, lagi bola rally, jalan, rally. lagi Lagi bola rally. jalan ini Nggak boleh ngomong. Nggak boleh. Nggak ada Oh jadi suara. kayak tenis ya, tenis juga gitu tuh. Nah. Bahkan tenis kalau ada satu suaranya nggak mau serve. Tapi pas di Asia beda atmosfernya. Iya, kita Indonesia, bro. itu Indonesia. Tapi spesialnya. All England, Heeh. All England, Indonesia misalnya masuk semifinal. Be quiet, nggak peduli bertonton. Tetep rame. Iya, warga Indonesia yang di sini sana Ya kayak Iya, iya. kuliahan, Yang di England itu mahasiswa gitu. bawa Drum gitu ya. bawa. Dan saudara gue kan ada yang sekolah di Jerman. Ha-ha. Waktu Jerman Open, dia bawa drum dong. Padahal ada Dan pakai batik, keren banget. Asli lucu banget saya bilang. ini menarik ya, tapi kita balik lagi ke yang lagi pagelaran terjadi sekarang adalah turnamen Malaysia Open. Kita lihat beberapa nama tetap berjalan dengan mulus ya. Iya. Lu melihatnya gimana? Apakah ini nih tadi dibilang di Indonesia tuh banyak dari round awal bahkan gugur, di Malaysia Open banyak yang dapat lah Iya, hitungannya dan masih berjalan mulus ya. Sektor tunggal putra deh, karena kita lagi ngomongin sektor tunggal putra tadi masih mulus nih. Iya, Cuman Ciko masih. kemarin kalah. Tommy Iya, kalah. Ciko. Tommy kalahnya juga Sugiarto. 2-2. 2-20 sama Jepang. Iya, Kalah 2-20. kalah nasib. Nasib udah kalau Ya gue dia- nggak duduk belakang soalnya bang. Dia biasanya duduk belakang dia. Gue nggak duduk, gue di sini nih. Kalau di sana mungkin jadi Beda cerita. Anginnya beda gue cerita. tahan. Iya. Gue tahan Nah, anginnya. peluangnya gimana ngelihat Axelsen lagi asik-asiknya main, Lizia di Malaysia lagi bagus-bagusnya Iya. setelah comeback setelah isu yang kemarin gitu ya. Ya gue Peluang berharap tunggal putra gimana di sana? Excelsen jangan juara lagi lah, bosen gue liat Alien satu itu. Jago banget sih dia. Kacau dia, aduh. Ya dia kemarin kan bilang, Ginting juga bilang, Axelsen lagi menemukan strategi yang paling tepat buat dia. Iya, lagi Dia wangi mainnya terus. oke. Dan sekarang staminanya bagus banget. Betul. Yang dulu-dulu tuh set ketiga kedodoran ya. Ya. Sekarang nih oke banget nih. Biasanya kalau udah 2 set ketiga dan diunggulkan bukan diunggulkan Bagan ya. Ginting beruntung sekarang. Ya, Karena ya. beberapa turnamen Diuntungkan. ketemu satu Bagan terus. Iya, Jiji Sekarang sama Axelsen ya. sama Axelsen sekarang Ini ada Ginting chance di nih, ada kanan. chance nih. Jojo yang barengan sama Axelsen. Tapi kalau lihat head to headnya, Jojo sama Axelsen tuh seimbang loh. Seimbang malah ya Iya, Jojo ya. iya. Mungkin juga kan tipikal beda-beda yang kayak kita sering ngomong kan. Nggak bisa di segitiga gitu, Iya. A, B, C, A ketemu C, B itu nggak bisa. Belum tentu bisa. menang Iya. semua gitu. Karena kan beda pola main, beda Iya. cocokan juga main-mainnya. Atmosfer juga di sana mungkin Ya, beda. bisa. Tapi ada peluang berarti ya Indonesia Ginting atau Iya. Jojo. Dan Ginting juga kemarin Indonesia Open bagus dong. Iya, iya. Dia ngalahin Zheja juga Iya. dia menang kok. Iya. Iya kan? Tapi ya kalau ketemu waktu itu kalahnya kan Axelsen lagi. Emang dia lagi menemukan aja nih. Nggak ada Peaknya celah. lagi peak lah gitu. Dia curang, udah tinggi, stamina bagus, tinggi, Jumping. lompat, Iya. bolanya no kick. Iya. Tapi enggak lah, semoga Iya. bukan doain yang jelek nih ya, tapi ya jangan gantian lah. Jangan dia lagi Biar lah, seru gitu lah, ya. biar Jangan seru. dulu lah. Biar seru, iya. Jangan Lu dia nggak mau mulu. mengeluarkan jurus andalan aja lah di sana yang sering. udah enggak Jadi lah. Mas Agri ini sering muncul di FYP gua. Iya. Badminton Lovers. Iya kan? Iya kan, gua mainnya antar kampung aja, antar kampung. Takutnya jadi. Menghibur aja, menghibur. Oke, jadi itu dari tunggal putra. Dari ganda putri. Ganda putri juga pasangan Apriadi ini juga Ripka. dan Apri sama Fadia ya. Apri sama Fadia Fadia. juga menunjukkan progres yang Iya. luar biasa di beberapa turnamen. Iya. Kayaknya langsung nyetel lah bisa Iya, dibilang iya, iya. setelah Apri udah nggak ada Gracia Poli. Nah ini biasanya kalau udah senior udah bagus nih, Heeh. udah bagus performansnya, biasanya yang ke bawah juniornya lebih semangat. Iya. Geng- Dia lihat ada gendongnya. panutan Nah kan, ada panutannya, jadinya. wah ternyata itu tuh bisa. Oh si tuh. Apri tuh bisa tuh. Nah Gue juga bisa nih kayak gini. biasanya kalau sebenarnya. misalnya ada motivasi sendiri lah, biasanya Iya. kalau misalnya lebih yang seniornya lebih ada prestasi tuh, yang juniornya biasanya ke bawah Ikut ya ke Ikut. motivasi Iya, sama ke motivasi sendiri. ininya Iya. ya, sama seniornya. Ganda putra masih sangat kuat ya. Iya. Masih sangat Masih. kuat, tapi yang paling berpeluang dengan selama ini dari konsistensi adalah kalau gua sih lihatnya Fajri karena Fajri. Ya. juara terus di turnamen-turnamen berikutnya selalu dapat podium gitu. Dan Koheri kan juga bilang dia bakal jadi tumpuan buat Olimpiade Paris kan.
Wow, udah ada statement. Iya, Iya. dia ngomong kayak gitu kok Heri. Padahal qualifying Olimpiade Paris pun belum. Belum. Iya. Yang kita takutin ya Fajri. Jadi overconfidence. Fajri itu yang contohnya, yang Andre bilang takutnya over. Dia omong gitu, wah. Nah, jangan sampai over aja, sama jangan sampai naik turun nih performance nih. Iya, dia harus Biasanya kalau udah maintain bagus lah. bagus terus, tiba-tiba kalau udah jelek banget. Nah, ini harus benar-benar buat Fajri ya dijagalah auranya lagi bermain gimana supaya dia jangan sampai turun performanya. Nah, gue pengen nanya sama Coach Andre dan juga Coach Agri nih. Berarti kita sebagai pemain ya, ini kan yang tadi dibilang jadwal padat tuh. Habis ini dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan terus berlanjut gitu turnamen. Gimana ngejaga kalau kita lagi menang, nggak terlalu euforia sampai di kayak Bakri nih habis menang All All England. Terus habis itu masih kayak euforia, jadi di pertandingan berikutnya langsung kalah gitu. Nah, gimana tuh? Kalau sama siapa? Jangan gitu dong. Coba dong. Sama anak body ya kan? Gue di lapangan udah gini-gini. Ya emang kalau itu cool. mempertahankan lebih Susah, lebih susah Lebih lah. susah. Daripada Iya. ngerai kan. Ngerai. Berarti emang harusnya gimana sih sebagai pemain nanti, sampai tahu juga ada atlet-atlet muda yang lagi nonton kita gitu. Iya. Lu menang tapi jangan terlalu euforia karena pertandingan tuh masih akan banyak dan Itu ada dari terus. diri sendiri sih. Dia tuh harus mikir, kan banyak tuh karena kata-kata legend-legend kita setelah naik podium, turun podium tuh udah bukan siapa-siapa gitu. Kita harus start ulang lagi. Mental itu yang Iya. mesti didapat. Tapi kalau juaranya All England sih iya pasti seneng banget juga. seru juga nih, lama dikit gitu kan. Ya, ya, ya. Gitu. Jadi mungkin setelah menang turnamen besar ada rehat 1-2 turnamen dulu mungkin. Ya tapi tergantung Nggak bisa, juga. kalau misalnya bisa. kita harus ikut pertandingannya, kalau misalnya Iya, kita iya. nggak ikut, malah Kita denda. 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 Poin hilang juga. Iya. Wajib Rugi, kalau- rugi. kalau udah berapa ya? Top peringkat- 16. peringkat top 16 tuh kalau kita nggak ikut pertandingan 5.000 US Oh gitu. di denda. denda. Oh. Ya mungkin kalau saran gue sih menyiasatinya enjoy aja. Enjoy maksudnya. aja. Enjoy aja. Dibawa senang, dibawa asik, dibawa enjoy. Cuman jangan terlalu over aja. Wah gila gue habis juara nih. Wah, gue santai nih. Gue jangan petantang-petenteng lah. Karena lawan motivasinya lebih gede Lebih buat gede yang buat lain. ngalahin. Iya. Iya. Justru mesti balikin lagi mindset pikirannya. Wah, gue juara nih. Berarti emang gue pantas nih. Oke, next pertandingannya gue mau juara lagi. Harus mindsetnya Mindset itu. harus Ya diulang. kayak Vincinho berapa tahun lalu, Iya. 1 tahun 9 kali juara. Iya, iya, di banyak Gila. turnamen itu luar biasa Dan sih. dia kalah nyaman di semifinal 1 kali, final 1 kali. Iya. Dia main 11, 9 juara, kalah 1 Satu final, 1 final. Wow. Nah ini nanti gue akan membahas ke situ, tapi sebelum ke Minions, gue pengen ke The Daddies dulu. Daddies beberapa kali juga Kohendra sempat bilang, banyak yang minta dia tetap ada terus. Karena dia pengen mempersembahkan Olimpiade untuk Muhammad Ahsan, kan Iya. belum dapat. Kohendra udah pernah dapat waktu itu sama almarhum Marquis Kido kan. Iya. Nah ini lu melihatnya gimana pasangan senior kita ini, Coach? Kalau gue ngeliat tuh, mereka tuh kan sekarang, ya emang umurnya udah nggak muda kan. Tapi cara mainnya mereka tuh taktis banget, efisien. Dia kayak udah hatam aja Iya, bulu tangkis tuh dia udah tahu tuh, hatam. dia pukul sini, misalnya Kohendra pukul sini, Bang Hasan tuh udah jaganya ke sini. Udah klop banget lah. Udah tahu. Saling sama-sama berpengalaman. Iya. Jadi mau apa juga Rotasinya udah rotasinya udah tep udah nyambung aja, nggak ada yang main-main gitu nggak ada udah. Udah Nggak tahu ada, ya. Mukul sini jaga sini, mukul sini jaga-jaganya udah klop mereka Dengan berdua tuh. penambahan usia mereka, maka efisiensinya malah makin dapat ya. Ya, lebih. Apalagi lu sebagai saksi hidup kan. Pokoknya. Kau kan pernah mengantarkan, iya, itu benar. mengantarkan pasangan ini mendapatkan medali emasnya gitu. Iya, tapi kendalanya mereka kan karena umur juga cedera. Bang Hasan sering cedera. Ya, sering banget betis dia. Bang Hasan sering banget Kena kanan betis ya. kanan sembuh kiri sembuh kanan lagi, bolak-balik aja tuh. Kayak kemarin di Indonesia Open Ya. kena tuh betis. Cuman lu kanan. kira-kira masih bisa nggak? Iya, masih dapat nggak? Iya, Olimpiade loh ini. Masih bisa. Masih Olimpiade mungkin nggak? 2 tahun lagi ya. Heeh. Dengan dia sekarang aja masih ranking 3 dunia nih, gue sih masih yakin sih. masih ada ya. Iya. Lu gimana, Coach? Masih lah, Masih yakin ya? lah. Gila, dia sih Karena top dia. pengalamannya dari semua pemain dunia sekarang nih. Iya. Paling lama Mereka ya. ya iya, Iya. udah tinggal mainnya bukan pakai stamina, udah pakai apa, banyak pengalaman aja udah. Gue inget, gue lupa pertandingannya apa ya, di turnamen apa ya, tapi ada satu pasangan muda yang mengalahkan mereka, terus nggak enak, jadi selesai pertandingan salim gitu Iya. kayak. Olimpiade. "Aduh, Olimpiade. Liang Wang Chilin. Iya, Liang sama Wang Chilin. Itu sampai nggak enak mengalahkan Menang respect. Iya, menang respect. Wow, dan tapi kalau lo ngeliat pertandingan gini, yang terjadi di Malaysia Open, ada protes dari beberapa hal dari The Daddies. Iya, iya. Nah ini lo ngeliatnya gimana? Kan lawannya, aduh, gimana? Coach Agri kayaknya kalau ngomongin Malaysia. Dia kalau ngomong Malaysia dia ya. Emang iya, Tar. Tapi kalau gue Tar. ngeliat, emang dia mental juara sih.
Itu yang nggak Iya, salut lah. yang nggak dipunyain yang Pantes lain. mereka juara 3 kali juara dunia, 2 kali juara All England dengan dia dicurangin. Berapa waktu itu ada juga di Inggris. Masalah servis. Ya. Bang Hasan sampai masukin baju. Dia bilang servisku salah nih. Sampai dikasih raketnya. Sampai dikasih Suruh sampai wasitnya. masukin baju kan. Wasitnya suruh nih servis Wasitnya kayak suruh gimana? servis nih, tolong. Suruh. Nih gimana caranya? Sampai digituin sama Muhammad Ahsan ya. Tapi tetap aja Dan juara. masih menang. Tetap Wow. aja itu Emang mentalnya mental juara. Udah keasal lah, itulah. Lo lihatnya gimana Learning. Coach Agri? Ya kalau masalah curang-curangan gitu kayaknya nggak cuma di mana-mana lah, tergantung Wasitnya juga nggak negaranya. dari Malaysia. Bukan, Kan? iya Maksudnya kan benar. bukan, iya, jadi jangan mentang-mentang main di Malaysia, wah dicurangin. Enggak, main Enggak. di Malaysia dicurangin, wasitnya juga, itu wasitnya Bule. bukan dari Malaysia, dari, ya kalau curang-curang gitu, mungkin kehilafan dari kita ambil positifnya aja. Kan human error, human error. Jangan negatif-negatif mulu nih ngomonginnya, dia mancing mulu, ngomongnya pengen negatif-negatif mulu, enggak nih, pokoknya kita ambil positifnya dulu nih. Adri takut nembak nih, takut Iya, tembak. gue takutnya ntar mau ini lagi tadi Tidak, Coach, kita hanya nyama-nyamain. butuh 15 detik untuk FYP. Ternyata ada potongan deh. Enggak lah, pokoknya ya mungkin kehilafan dari itu. Human aja. error lah, Human human error error. aja. Dan itu terjadi kebetulan terjadinya di pertandingan Dedi. ya, Itu aja. sama di Malaysia. Sedangkan kita Malaysia dan Indonesia kan Ada inilah Seru. tensi tersendiri, Iya, ada keseruan itulah, tersendiri iya. ya. Seru. Oke, tapi 2 tahun lagi masih ada peluang lah untuk The Daddies ini tinggal bicara banyak. gimana dia ngejaga kesehatannya aja kalau Iya. gitu. Dia udah nggak usah latihan ngoyo-ngoyo, latihan capek, drilling apa gitu udah bukan zamannya. Dan gue juga ada ngobrol sama Bang Hasan. Bang, lu mau sampai kapan main gitu? Ya. Kayak kontrak gue diperpanjang lagi kata dia. Iya, pas kemarin pengumuman iya, pelatnas. kan kontraknya diperpanjang lagi. Terus dia bilang, gue mau maintain aja, yang penting di top 5 katanya. Maintainnya tapi top 5. Maintain top 5 dunia. Katanya gue mau maintain aja, tapi top 5. Salut, gue bilang gitu. Tapi kalau pemain badminton gue nggak tahu kalau di badminton ya, tapi gue pengen tanya makanya sama coach di ranking itu dari BWF-nya mewajibkan untuk ikut ya. Jadi Kalau- ada turnamen-turnamen yang 10 besar harus wajib ikut gitu ya. Kalau di Super 1000 sama 750, 1 sampai 16 wajib ikut. 1 sampai 16 wajib ikut. Tidak semua pertandingan, Nggak tapi tiga semua. ada yang tingkat level 1000 sama 750. 750. Iya, iya, iya. Jadi kayak kalau di tenis kan pemain 1 sampai 10 itu Grand Slam harus ikut tuh. Iya, iya, Kayak iya. sekarang di Wimbledon nih, di Iya. Inggris lagi ada Wimbledon ya, top dunianya harus ikut supaya ya ini seru pertandingan. Badminton pun ada Iya, itu ya, sama. Super Kecuali 1000. kalau emang sakit. Kecuali dan cedera ya. Nah, sama ada surat dokternya yang ini, surat dokternya bisa. misalnya dia kayak Bang Hasan main kayak gini nih Super 750, dia nggak bisa main. Tapi dia nggak sakit gitu atau dia ada halangan apa, dia wajib datang ke Malaysia. Store muka, Store muka wajib datang. wajib datang. Nah ini kan yang banyak badminton lovers nggak tahu kan. Iya. Jadi wajib datang Dia untuk wajib datang. memberikan informasi gimana bisa atau Soalnya waktu enggaknya. itu Mas Owi, dia habis juara Olimpiade, Ya. dia nggak siap untuk main Denmark Open. Nah, tapi dia terbang ke Denmark, store muka. store muka, besoknya udah balik lagi. Lah, udah balik lagi Mas. Nyaman store muka, nggak siap soalnya nggak siap tanding. Iya, iya, iya. Jadi emang ini terjadi ya. Iya. Gitu. Tapi Oke, Wimbledon oke, oke. seru tuh. Ya, iya bener, jadi seru banget. Kalau ini. final nggak ada orang di jalanan tuh, sepi, semua nonton rumah. Wow. Gue pernah tinggal di Inggris soalnya pas final Wimbledon. Iya, makanya itu salah satu wishlist tuh. Tapi nanti mudah-mudahan jebret setelah ada acara bulu tangkis. All England kita nonton. Ada All England nanti langsung ke sana dan ada acara tenis juga ya. Iya. Jadi ada semua ya kita ya. Kita Jadi ada jebret stadion. kita reaksinya langsung ke Inggris. Langsung dong. Yoi, All England tim tuh. jebret. Siap, bos. Iya. Weh, Iya, reaksi bos. kita ke Inggris, bos. Iya, Live kita langsung ke Inggris. Bisa Live merasakan- reaction. bisa merasakan atmosfernya Ada All bosnya tuh. England. Saudara ada bosnya tuh. Ngobrolnya langsung. Iya, bos. Langsung aja kalau gitu kita panggil yang udah siap banget nanti untuk tanggal 3 ya. Iya. Gimana nanti pertandingannya ada Bang Valentino Simanjuntak. Ini dia. Bung, 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 bung. Indonesia. Gue numpang ya. Iya, siap, siap, siap. Iya, jadi kalau nanti bukan jebret kan tuh di supportnya iya. Enggak lah kalau ya itulah jadinya orang rekreasi main di sini. Asik. Nggak nakutin lagi. Berarti suara. jadi gini, gue pengen nanya ini tinggal beberapa hari lagi. Terus kenapa? Gimana persiapan lo masih seyakin pas press conference nggak? Kan press conference yakin banget nih. So far gimana dengan pola latihan dan juga persiapan lo Bang Valen? Sabar Bang, gua aja yang jawab. Mau gua yang gimana? Pertanyaannya kayak Mau gua yang jawab apa Meragukan, gimana kayak nih? Kok kayak lu Gue juga sebagai pelatih di sini jadi kok nanya kok pertanyaannya kayak malah lu ngeraguin Iya. gitu. apa gua yang jawab nih? tolong Gimana? dijawabin Coba, dua karena coach di sana nih. tiket udah makin tinggal dikit Enggak, nih. yang harusnya bersyukur mereka ya. Mereka pikir pertandingan lawan gua tuh nggak ngejual. Nggak taunya langsung Ternyata sold dalam out. 20 menit habis. Sold Sampai out, Gloria iya. itu pengen nonton. Banyak pemain yang pada pengen Pemain- nonton. Pemain pelatnas mau nonton. Wow. Gitu loh. Cuma gue bilang ya gimana kita sebagai tim tamu juga
juga nggak dialokasiin tiket. Kayak final Liga Champions. Jadi kita lagi mengajukan juga ke mereka gitu. Ada Jadi buat pengalokasian teman-teman semua, tiket. buat semua jebret tim, ini jujur ya buat talent dan buat kita semua di sini aja tuh kita udah kesulitan gitu loh. Ya. Jadi kita dapat konfirmasi dari pihak sebelah penyelenggara bahwa mereka akan membantu menyiapkan gitu. Jadi untuk followers jebret walaupun yang menjagokan sedikit, tapi tetap Ada, tapi kan tetap ada. pengen nonton. Kita tunggu aja kabar dari penyelenggara, katanya mereka akan menambah kuota lagi Untuk alokasi tiket. Jadi bukannya kami nggak bisa kasih ke kalian, tapi kita pun di sini Susah. tidak punya akses untuk itu gitu. Jadi mudah-mudahan pihak sebelah akan memfasilitasi itu. Ya. Karena yang 1000 udah sold out. Yang 1000 yang dijual udah sold out, jadi tinggal nanti- Apa jangan-jangan sponsornya cuma buat tim sana doang? Nah, Tim kan kita, itu kan kita nggak tahu. bisa ya jadi kan? semua 1000 itu fansnya Anya ya. Bisa jadi juga ya. Bisa juga, namanya juga. Ya, ya sekarang katanya lu nggak boleh negatif, coach. Ini lu negatif nih. Aduh, dipancing sih tadi, jadinya gua keluar. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin lebih tepat emang ditanyakan kepada kedua coach gue. Oke, coach Gitu kan. Agri dan juga Ray. Kalau gua lagi. kan tetap selalu yakin orangnya. Ini tinggal beberapa hari lagi loh. Lo ngeliat kesiapan Bang Valen gimana secara mental? Kan tadi yang kita highlight dari awal mental kan. Ini mah anak buah satu gua nih mentalnya kacau dia mah. Dia Terobos terus pokoknya tabrak ya bang. tabrak dia mah mau siapa juga dia mah emang semangatnya sih yang gue latih. Pertama kan gue pertama megang Bang Valen nih. Aduh gue ngasih program apa nih? Ya maaf aja kalau lu sialan gue nggak bisa nyamain sama yang biasa-biasa. Iya. Latihan, betul. Tapi gue kasih segini, wah kayaknya dia masih semangat nih. Gue kasih lebih masih semangatnya udah bukan jiwa tua, jiwa mudanya kacau nih semangatnya. Jadi ngedrill pun lo tega ya. Emang dia tuh saking pedenya kali. Semangatnya tuh emang wah, udah gua kalau buat yakin mah ini mah udah 1001 yakin ini udah. Tapi bisa nggak Bang lo kalau latihan jangan pakai baju macan? Iya tuh, macan sama singa ini itu yang memang itu tuh ada maknanya gitu loh. Apa itu? Ya bola yang akan lo hadapi itu ya dua karakter dari harimau dan singa itu. Gue kira karena lo habis makan biskuit. Nah, itu udah nggak bisa bercanda Itu udah nggak dia. bisa, nggak Ini bisa. udah nggak bisa bercanda. Udah nggak bisa. Vincent itu udah pribadi sama gua. Oh, udah ada personal thing nih jadi. Ini dia udah menyinggung gua. Jadi mereka juga akan nonton tayangan ini. Kan? Iya, iya, Ini iya. udah personal. Jadi boleh Jadi dimention udah nggak ya? bisa dibawa bercanda. Langsung serius. 3 Juli ini udah nggak bisa dibawa bercanda. Tapi apa yang mesti disiapkan seorang pemain di mana tinggal beberapa hari Jadi, pertandingan? Ini kan emosi gini kan juga. Macan sama harimau sama singa itu akan keluar karena apa? Mereka menyinggung gua ya. Mereka menyinggung gua dengan memposting bahwa olahraga itu harusnya membawa love, membawa kebahagiaan, bukan api dan marah-marah terus katanya begitu. Enggak, maksud mereka ngomong gitu apa? Emang pemain bulu tangkis emang olahraga nggak boleh berapi-api? Boleh dong berapi-api. Justru lu kebanyakan love, ya itulah Indonesia nggak ada yang masuk semifinal. Nah, lu. Aduh. Itulah Indonesia kenapa Open. penonton jadi semua terlalu baik sama Semua pemain. Semua pemain. Ya, di Indonesia Open Nah, ya. sekarang semua kan pada baik sama media darlingnya kan Vincent. Oh iya benar. Semua penonton kan bilang Vincent. Tapi kita lihat nanti. Tapi kita Nggak lihat. kita lihat, itulah kesalahan terbesar mereka. Lu lihat video terbaru Vincent nggak? Belum. Indes nggak? Belum. Dari 10 orang yang menjagokan Vincent 9 yang menjagokan gue 1. Tapi yang 9 itu nggak kelihatan tuh emang orang badminton. Tapi satunya siapa, Bang? Penonton Indonesia yang pakai merah putih yang kemana-mana selalu nonton. Pak siapa yang namanya Oh, lupa? iya. Pak itu legend Angga. tuh. Pak Angga ya? Legend tuh. Iya, itu kan Dia selalu- jagoin gua. Bagi gua testimoni dia 1 orang mengalahkan 9 orang itu yang lain. Boleh. Karena emang tapi gue ada poin, ini mungkin ada badminton lovers yang belum tahu nih, sampai tahu jadi informasi juga. Setiap main di awal itu, wasit bilang itu love all. Ya, itu kan banyak yang nggak tahu tuh pas main, love all, play. Ternyata itu love all. Untung gue waktu itu nge-MC film Susi Susanti. Jadi tahu ya. Jadi tahu love all. Dan Bang Valen programnya kemarin Agri pas lagi dinas kan, gua sama Bang Valen. Udah kayak program atlet. Udah beneran program atlet ya. Sampai Tante Yunia juga itu kan komen, ayo dong drillingnya lagi dong. Ya gua nggak mau juga kalau gua kayak misalnya dilatih sama Coach Agri sama Coach Andre kan gua harus juga serius dong. Iyalah. Gitu loh maksud gue, kalau emang cuma buat bercanda sih ngapain gua mesti ngontek mereka kan gitu kan. Jadi ya gue bisa mungkin seserius mungkin terlepas dari apapun itu. Gue kan selalu handicap, maksud gue dari dulu selalu gue diremehin. Emang lo bisa main bola? Lo kan gemuk segala macam. Emang lo bisa ini? Emang lo bisa itu bisa ini? Dan gue paling seneng untuk mewakili orang-orang yang selalu dijadikan underdog ataupun diremehkan gitu, bahwa as long lo mau mencoba
gitu. Nggak ada masalah. Kalaupun ntar gue kalah, At least gitu ya. gue tapi berani untuk siap ketika kalah gue akan dibully seperti apa, gue udah siap. Ya. Tapi ketika gue menang, Nah, Lu udah siap senjata-senjata? nggak perlu. Itu cuma mewakili bahwa buat semua orang-orang yang selalu underdog dan tidak percaya diri untuk muncul, untuk keluar menghadapi orang yang kesannya sempurna, padahal kita nggak pernah tahu dia juga punya banyak kekurangan. Muncul lah lu ke semua. Jadi jangan takut ya, pesannya itu ya buat yang lain ya. Jangan takut, lu coba aja tapi lu usahain semaksimal mungkin. Ketika akhirnya gue dikontak untuk pertandingan ini jadi kan itu setelah bulan puasa, jadi kira-kira nggak nyampe sebulan. Ya apa yang bisa gue lakukan dalam waktu sebulan? Ya udah, gue coba dengan yang bisa gue lakukan. Tapi emang latihannya emang benar-benar atlet. udah benar emang. Tapi terakhir katanya latihan 1 lawan 4, yang lain capek lu enggak bang? Enggak, itu yang 4-nya sambil mabok. Guanya sadar. Oh pantes, makanya paling masih kuat 1 lawan 4 ya. Guanya sadar. Kalau gitu 1 lawan 6 juga berani. Coach masukan untuk Bang Valen tinggal beberapa hari lagi. Berarti nggak cuma skill yang harus dijaga, tapi juga kondisi dong. Iya. Apa biasanya dari atlet yang harus dijaga? Ini kan tinggal Kamis, Jumat, Sabtu, udah tinggal 3 hari. Minggunya udah pertandingan. Coach Andre dulu. Iya, tinggal latihannya udah porsinya udah agak menurun nih sekarang. Tapi lebih padat lah itu program latihannya. Kalau kemarin ada istirahatnya misalnya 5 menit, sekarang istirahatnya 3 menit, tapi latihannya tuh lebih efisien sekarang karena kan udah jamnya kan. Oke, itu kalau dari segi teknik dan juga skill latihan. Kalau dari mental harus gimana? Mental Coach Agri. Nggak usah diomongin. Ya apa yang mesti Harusnya disiapin? ini gue yang nanya ke dia gitu. Kenapa gue Jadi ajarin dia mental. ini malah gue yang kaget Ya gila kan, nih. tapi kan yang sekarang lu yang melihat ini kan anak didik lu hitungannya ini bertanding nih gitu. bertanding. Apa yang mesti Ini petani dia pejuang, Bang. jaga? Petani pejuang ini. Wah, ini Ada hama terabas aja pokoknya. Yang harus Bang Valen jaga apa secara mental? secara mental mah jaga diri sendiri aja. Gak usah jaga apa-apa, diri sendiri aja jaga nih. Kalau mental mah udah jadi lah dia bagi mental. Paling cuman gue suruh enjoy, menikmati, tapi dengan mental dia pede, udah pasti enjoy. Cara enjoynya Bang Valen tuh gitu ya? Iya, dengan kepedean itu dengan caranya Bang Valen. Udah, jadi gue mau pelatih yang penting gue udah ngasih program terbaik. Yang belum dilakukan sama Coach Agri adalah trik-trik shotnya dia. Yang FYP terus di TikTok itu. Iya, karena itu gue perlukan juga. Betul. Gitu, supaya nanti pada saat gue udah menang jauh, asik gue keluarin. Nah, gitu loh. Tipis lah Berarti ya. yakin Kasihnya 1-2 ya, Bang. Lo kan winning easy lagu gue. Nanti kita dengerin juga ya. Berarti kalau winning easy money dong. Iya, itu easy man. Tapi bukan buat gue. Aduh. Easy money Bang, ada baju. Ini kan udah lo push diri lo sendiri ya? Iya. Selama beberapa minggu Tapi terakhir. ntar lo, ini gue takutnya karena lo ngomong FYP, gue takut yang tadi di depan itu dipotong-potong orang. Oh benar. Jadi gue ribut sama Vincent. Enggak. Poinnya adalah gue respect sama Vincent. Ya. Gue juga berterima kasih sama Vindes Management bahwa pertandingan ini akhirnya benar-benar terjadi tanggal 3 Juli nanti. Dan berkat kerjasama antara Jebret Media sama Vindes juga, ternyata hype-nya juga luar biasa. gede banget. Antusiasmenya 22 menit 1000 tiket terjual. Yes. Dan juga kemudian setelah terjual baru diumumkan ada Anya sama Raisa sama Anya, Hesti sama Erika. Jadi artinya tanpa ada ganda putri yang ternyata sekarang ini menjadi partai utamanya, itu ternyata gimana Ganda putri yang jadi partai tanpa utama. sebelum ganda putri diumumkan siapa yang ternyata akhirnya menjadi partai utamanya, ternyata tiket pun sudah terjual. Jadi gua juga mau ngucapin terima kasih sebelum pertandingan ini sama Vincent yang udah mengokekan pertandingan ini. Desta yang ngubungin gua bahwa ini akan terjadi beneran, dan juga Awan beserta Saker Vindesnya yang mengelola ini sampai akhirnya ini akan bisa berlangsung, sehingga gua harus apresiasi juga ke mereka. Tapi cukup sampai di situ aja apresiasinya. Sisanya adalah bagaimana pertandingan gua sama Vincent di hari nanti tanggal 3 Juli. Dan ini wajar dilakukan sorry, pemain. tambahan lagi. Dia ngeluarin lagu kemarin. Tapi gue udah ngeluarin lagu duluan. Terus dia ngeluarin video latihan akhirnya. Gue udah keluarin video latihan. Udah duluan lama ya dari kita selalu duluan. Dia selalu bilang bahwa akan juga membuat program-program badminton. Kita udah punya duluan. Itu dia. Berarti nanti poinnya siapa yang duluan? Poin dan kemenangan udah pasti gue juga akan duluan. Kita lihat nanti, kita buktikan
di tanggal 3. Tapi satu yang pengen gue tanya lagi ke Bang Valen, lu udah nge-push diri lo selama berminggu-minggu ini. Setelah tanggal 3 nanti, apa yang akan lo lakukan, Bang? Yang jelas kalau tanggal 3 menang, gue udah akan coba kontak itu Nasi Uduk Thomas. Ya, gue akan datangkan mereka ke studio ini. Nggak usah itu tiap hari Gary juga gue putin. Iya, makanya gue mau ajak semua dong. Oh, semua langsung ke sini ya? Semua dong. Semua ya? Iya kan, yang memang walaupun minoritas mendukung gue gitu. Iya. Nasi Uduk Thomas. Habis Nasi Uduk? Nah, masalahnya dia ditutup semua tokonya tuh. Oh. Gara-gara kasus yang mereka kok bisa sih sampai seperti itu buat marketing kok bisa begitu Tunggu gitu. nanti Gue nama sebagai dulu member ya. VIP kan, jadinya kan ikut kecewa. Iya. Bang Dias, tapi gue ada fakta nih. Apa kemarin. itu? Tapi Bang Valen tuh sampai dietnya segitunya loh. Iya, makanya. Kemarin tuh. Apa ceritanya? Kemarin tuh Ceritain. ada pecel tuh enak banget Hah. dan gorengan. Dong, beli dong. Gue nyobain dikit aja. Kenapa sih, Bang? Diet gua buat tanggal 3 katanya. Gokil. Gila, dia seniat Bang itu. Valen, iya, emang. Seniat itu. Oh, dia soalnya. juga pernah makan bakso. Gue lagi makan cilok abis latihan. Ya kan pelatih ada cilok di depan. Ya, beli jualan. dong. Ya, belilah makan. Bang Van cuma di dekat mobil. Gue sih makan, kan ngeliat mata gue kelihatan, cuma Iya. ngeliatin gue aja. Gue mau ngecengin gak enak kan, nggak enak ya udah gue udah makan aja dia emang Pokoknya bener-bener. makan nasi uduk ya. Sama nanti afternya kemana belum tahu ya. Oh ntar di iya, update sama ya. gue kan Nazar gue yang udah diumumkan sama rekan media kita kan Indosport. Yes. Gue akan bikin jebret media badminton open turnamen buat mantan-mantan pelatnas. Wow. Itu dulu yang pertama, kayaknya mantan pelatnas semua. Jadi bukan yang umum dulu. Ya. Gue mau bikin dulu yang mantan pelatnas sambil reunian. Mungkin hadiahnya 50-100 juta. Mungkin itu nggak mungkin dong, Bang. Itu gede Bang. Yang udah gue pastikan hadiahnya Iya. antara 50-100 juta. Itu gede untuk berarti. mantan pelatnas. Menang atau kalah, gue akan buat itu. Ini akan terjadi. Akan terjadi karena Sik, ternyata ada begitu. komentar reaction nih. Karena gue ucapin makasih banget ya sama Coach Agri sama Andre juga. Ya. Gue udah ngerasain dilatih lagi gitu Iya, di iya, drill iya. tuh sakit banget tapi mandinya enak karena kamar mandinya pakai AC. Di kuningan. Di sana. Nah, terus Air panas, air banyak dingin. dengar cerita dari mereka. Heeh. Gitu loh, bahwa ternyata dari yang tetap bertahan di pelatnas dengan yang sebenarnya masih Capable. pengen tanding dan punya kapabilitas tapi sudah harus mental dari pelatnas tuh banyak, juga. Salah satu teman kita yang tadi kita obrolin deh. Ya kan? Nah. Ada yang sekarang menjadi kameramen. Iya. Ya, mungkin bisa ikut juga karena dulu pelatnas kan? Iya. Makanya Nah. jadi gue kenapa nggak bikin aja dengan apa ini pribadi lah Wow. dengan jebret media kan nggak menyalahi aturan juga ya Nggak. menyalahi aturan juga ya kita coba bikin itu. Kita siap support yang pasti dan juga badminton lovers yang lagi nonton kita ini mesti disupport sih. Jadi ini emang ya tadi kita bilang ya coach ya kalau bulu tangkis itu di Indonesia tuh udah mendarah daging sama masyarakat kita. Jadi hal-hal kayak gini memang harus terus disupport. Yang pasti kita doain yang terbaik untuk tanggal 3 Bang Valen. Ya kan? Ya. Apapun hasilnya lo udah berhasil membuat yang tadi dibilang kalau underdog itu ya harus tampil dan harus berani. Kalau setelah pertandingan gue akan bilang apapun hasilnya. Ya. Jadi ketika gue kalah atau menang tapi sebelum pertandingan gue cuma bilang gue menang. Wow. Dan kalau lu baca semua komen yang ada Ya. itu semua kan menghina gue. Bukan cuma jagoin Vincent. Tapi juga tapi menghina. Ya. Body shaming. Ya, bahwa Gua baca tuh, gua baca. badan gua tuh segala macam jalan aja susah. Kaki lu tuh sengkle apa segala macam gua tuh bla bla bla. Gua cuman mau kasih ini aja. Yes. Wow. Oke. Ya jangan lupa pokoknya saksikan Ya. Tepok Bulu 2022 tuh. Iya, dan terakhir. Terakhir, lu Bang nggak Valen. perlu untuk bersolek, lu nggak perlu untuk akhirnya bayar mahal supaya kelihatan di Instagram lu sempurna karena lu dicelain orang. Jadilah diri lu sendiri karena poinnya adalah lu punya keunikan sendiri. Value lu tidak melulu dari kesempurnaan, tapi justru dari ketidaksempurnaan lu itu mungkin ada sesuatu yang bisa jadi value untuk bisa lu munculkan ke orang lain dan menjadi inspirasi buat orang. Jadi pertandingan ini lebih dari sekedar pertandingan bulu tangkis atau membesarkan dunia bulu tangkis di era sekarang, tapi lebih kepada good self image bagi setiap orang, bahwa setiap orang itu unik, setiap orang jelas punya kekurangan, tapi setiap orang punya hak yang sama untuk muncul dan memperlihatkan keaslian dia dalam sosial media maupun dalam kesehariannya. Itu dia, tepuk tangan dulu dong untuk 2022 2022. Bang Valen. Yoi, 2024 Ketua PBSI. Ketua PBSI. Oh, jangan. Daripada Ketua PSSI? Jangan juga. Saya nanti mau bikinnya liga bulu tangkis swasta. Nah, boleh itu. Jadi Boleh kayak tuh. bola. Iya, iya, Mereka iya. main terus.
Bener, jadi reguler ya. Reguler. Coach, kita aman. Karena rencana Komentator reaction karena rencana Iya. jebret media arena yang pertama akan dibangun tahun depan di Tangerang. Wow, jebret Lapangan mini media soccer dan arena. lapangan bulu tangkis. Yes, kayaknya siap deh anak gua. Ada program junior dong biar anak gua bisa ikutan. Tergantung 2 coach ini. Ya coach ya, buat anak-anak coach, anak-anak. Aman. Ya inilah, jadi gue juga pengen mention juga Silakan. sekarang buat orang tua. Jadi sebenarnya atlet dulu kan banyak banget tuh yang bilang tuh, lu mau atlet mau jadi Mau apa? jadi apa lu? Iya. Nah, sekarang ini dengan banyak media, dengan banyak sponsor lah sekarang, dengan bulu tangkisnya udah gede, jadi buat orang tua di sana jangan tidak diizinkan untuk sebuah anak tuh untuk menjadi atlet, karena dari menjadi atlet itu kita banyak, yang satu dapat relasi dapat lebih banyak, olahragawan, pergaulan lebih positif, dan semangat semua di kehidupan, di semuanya pun positifnya banyak banget. Jadi buat orang tua atlet itu sebenarnya sekarang bisa jadi profesi dan juga untuk lo hidup ya. Yes, itu dia. Jadi jangan lupa beli Kan udah sold out. bukan ini. Oh. Fly Power terbaru. Yo, ini gue numpang promo juga nih. Ya, boleh. nggak apa-apa, 1 menit boleh, boleh, boleh. 1 menit. Oke, boleh. Boleh, silakan. 1 menit friend, boleh. gua sekarang raket gua udah mulai nih. Dari semua raket, baju semua, Fly Power produk lokal pokoknya. Kita dukung terus produk lokal. Belinya di mana tuh? Belinya Ya. banyak udah di mana-mana. Ya, Gua enggak Instagram bisa ketawain mulu. ya. Gua baru juga mau ngomong udah ketawain mulu. Power ada di sini lah. Iya dong. Tolong dong. Makanya kita kode dulu. Iya. Habis ini langsung gua telepon Koarbi. Apa nama serinya? Argapura. Ada seri sendiri lagi. Ada seri sendiri. Ya kan? Dari Fly Power. Yes, itu dia ya. Kalau gue tanggal 3 Juli nanti dari atas sampai sepatu Dari itu SE. Asics, yo, itu dia. Lo gimana? Promo Kemarin dong. udah di Tempat latihan. Udah diperot sama Iwan belum? Itu prospek ke depan. Itu oke Ya biasa. pasti. Ya pasti buat badminton lovers dan juga Jebret Team yang lagi nonton kita, ini adalah komitmen panjang dari Jebret Media untuk dunia bulu tangkis Indonesia. Amin, amin. Nggak cuma Respect. sekedar panas-panas di awal, nggak cuma sekedar hype di awal dan juga sebentar doang, tapi ini jangka panjangnya ini yang kita utamakan gitu ya, dan juga regenerasi di dunia bulu tangkis. Terus ada prestasi-prestasi di dunia bulu tangkis tetap ada, dan Jebret Media berada sedikit walaupun sedikit tetap ada di kontribusi itu. Tepuk tangan dulu dong. Respect Vincent, respect. Ya, good luck untuk tanggal 3 Juli untuk semua yang bertanding ya, khususnya untuk Raisa. Semoga menang. Komentatornya Justin loh. Oh iya, Justin sama Taufik Hidayat. luar biasa deh. Makin seru ya. Jadi saya tim Raisa, oke? Gue belum berani bilang tim Jebret apa tim Vincent. Gue Erika deh. Iya. Udah Raisa aja tim Jebret. 4-4-nya Jebret. Iya, Erika Hesi jelas. jadi semua Jebret ya. Oke, Coach, thank you, Coach Agri, Thank you, Coach thank you. Andre, thank you, Thank you, Bang Valen, thank you, thank you juga Jebret Team dan juga Badminton Lovers. Kita doain juga untuk tim Indonesia yang sedang berlaga di Malaysia Open, semoga mendapatkan hasil maksimal ya. Amin. Nah, tadi Bang Valen sempat mention lagunya yang udah keluar duluan ya kan. Kita langsung tutup dengan lagu kita bareng-bareng, Bang. Asik. Lagunya Bang Valentino Simanjuntak. Vincent. Siap, sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Kala itu Dah. sakit ya. Vincent, yo, kala itu sakit. Lo udah siap tanding lawan gue? Let's go. Sudah surat tantangan, lo terima tantangan. Turun ke lapangan, adu ayunan tangan. Kita tanding bulu tangkis, gue jamin lo nangis. Punya skill sama kumis kok sama-sama tipis. Lo dipuja-puja subscribers berjuta-juta. Gue dihina-hina netizen sejagat raya. Tapi Valen gak takut sama Vincent. Pasti migrain lawan gue punya defense. Smash 100 belum tentu tembus. Gue yakin juara biar belum kurus. Gak perlu kursus, gue raja badminton. Kala itu sakit, lawan lo badminton. Lawan lo bulu tangkis, gue yakin winning easy. Tanding di lapangan hijau, gue gak takut kompetisi. Maju ke meja hijau, awas bisa gue somasi. Kita buktikan nanti, see you tanggal 3 Juli. Lawan lo bulu tangkis, gue yakin winning easy. Tanding di lapangan hijau, gue gak takut kompetisi. Maju ke meja hijau, awas bisa gue somasi. Kita buktikan nanti, see you tanggal 3 Juli. Lawan pelatihnya aja gue lawan, apalagi lu. Iya lu